Oke, ini cerita part 3 aku, cerita terakhir aku. Di sini aku juga tahu kelebihan dan kekurangan aku. Jadi waktu itu ada acara study tour dari sekolah aku. Di situ kita study tour ke sebuah goa. Letaknya aku lupa di mana, tapi kalian bisa searching letak guanya itu, di nama guanya itu Gua Lawa, atau kalau kata orang sana, lawa itu artinya kelelawar. Di dalam gua itu, kata guru aku, banyak terdapat benda-benda pusaka peninggalan Sunan Kalijaga, karena Gua Lawa ini dulunya tempat semedinya Sunan Kalijaga. Jadi di sana semuanya serba tentang Sunan Kalijaga. Mungkin waktu itu pertama kalinya aku tur, dari aku kecil aku tur bareng sama temen-temen. Mungkin itu pertama kalinya resmi dari sekolah. Jadinya aku benar-benar excited banget untuk study tour pertama kali waktu itu. Seingat aku, pas aku turun dari bus, guru aku ngumpulin murid-muridnya. Mungkin karena waktu itu kita kan masih kecil, jadi repot. Terus kita kayak dibuat peraturan baris berbaris gitu, kita buat bersaf, abis itu masuk ke dalam sesuai regu, masuk ke goa. Nah di situ aku, seingat aku itu satu regu 12 orang. Iya, 12 orang. Nah di dalam situ aku bisa ngeliat batu-batu besar. Aku bisa lihat batu-batu besar lebih besar dari aku. Ini kayak batu-batu kali gitu, batu-batu sungai, tapi benar-benar besar banget karena goanya juga luas. Terus dari atas goanya itu di atas goanya itu kayak ada batu runcing itu dari kayak bentuknya itu runcing, terus keluar air, bulir-bulir air sedikit demi sedikit. Sekilas aku lihat ada sesuatu benda yang menarik perhatian aku. Dia dikelilingi oleh garis merah atau pita merah gitu, aku juga nggak ngerti. Dan aku lihat lagi, aku dekatin lagi, dan di situ ada tulisan di depan batu itu, ini tuh pedang Sunan Kalijaga, kayak gitu tulisannya. Pokoknya aku baca judul besarnya aja. Mungkin karena aku masih kecil, aku kurang menarik sama tulisan kecilnya, penjelasannya tuh aku nggak ngerti gitu. Jadi aku cuma baca judulnya, oh ini Sunan Kalijaga. Yang aku ingat bentuk pedangnya itu gagangnya itu emas warnanya, terus pedangnya itu perak. Nah habis itu lumayan gak tinggi banget, mungkin sekitar, aku kurang pasti, tapi karena dia diletakin di atas batu di tengah-tengah tempat wisata itu, di tengah-tengah goa diletakinnya, makanya kelihatan tinggi, besar, gagah gitu pedangnya. Terus sembari kita jalan, guru aku nunjukin ini waktu itu tempat bersemedi Sunan Kalijaga selama beberapa tahun, aku lupa, pokoknya di sudut goa gitu kan. Terus ini prasasti gini-gini banyak, guru aku jelasin. Nah waktunya makan siang, guru aku bertanya, siapa di sini yang mau cerita, katanya gitu. Terus aku cerita, ibu, aku ngeliat pedang Sunan Kalijaga itu besar banget, gagah dan bagus banget, kayak gitu. Kalian mungkin ngerti kan gimana anak kecil kalau bercerita. Di situ aku cerita kayak gitu. Terus guru aku bingung. Di situ dia benar-benar bingung apa yang aku ceritain, apalagi teman-teman aku. Dan ada teman aku yang nanya, emang apa yang kamu lihat, katanya gitu kan. Terus pedang di tengah-tengah gua itu ada batu yang di garis merah, kata guru aku. Itu nggak ada apa-apa, kata dia. Terus teman-teman aku juga bilang nggak ada apa-apa. Terus aku di situ kayak mikir, masa iya aku satu lawan rame-rame gitu kan.
Gak mungkin, aku tuh emang ngeliat, kata aku gitu. Aku ngeliat gagangnya itu warna emas, pedangnya itu warna perak, dia digarisin warna merah. Di situ aku tuh baca tulisannya itu pedang Sunan Kalijaga. Tapi guru aku, teman-teman aku semuanya ngotot kalau misalnya di situ emang nggak ada apa-apa. Di sana aku benar-benar bingung, dan akhirnya keesokan harinya sekolah, orang tua aku dipanggil. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku bingung, aku nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Akhirnya guru aku bilang ke orang tua aku kalau misalnya, guru aku tuh ngomong sama orang tua aku ngomong ke aku, kalau misalnya di dalam tulisan itu, tulisan kecil-kecil yang paragraf itu, ada tulisan pedang ini bisa dilihat sama orang-orang tertentu gitu, yang punya kelebihan seperti itu. Jadi pedang Sunan Kalijaga itu emang benar-benar cuman orang-orang tertentu aja bisa lihat kayak gitu. Makanya di situ guru aku mungkin shock dan langsung cerita ke orang tua aku. Dan di situ aku bisa nyimpulin kalau misalnya dari semua ceritaku part 1, part 2, dan part terakhir ini, aku bisa aku punya kelebihan gitu. Dan tapi ini juga kekurangan untuk aku. Jadi bagi kalian yang punya kelebihan atau kekurangan yang sama kayak aku, tolong anggap sekitar kamu itu emang butuh pertolongan. Terus jangan merasa sombong karena kita beda dari yang lain. Bukan maksudnya beda dari yang lain, kita bukan manusia biasa atau gimana, cuman kita dikasih sedikit kelebihan, tapi ini juga kekurangan untuk kita, karena mata kita bisa ngelihat yang harusnya manusia nggak bisa lihat kayak gitu. Dan aku bisa ngelihat kayak gini juga itu sesuai persyaratan. Aku harus, kalau pas gede-gede, pas sudah berumur gini, aku mungkin persyaratannya kayak pikiran aku harus kosong, aku kacau kayak gitu, depresi, itu aku baru bisa lihat. Tapi aku nggak bisa komunikasi. Komunikasi itu menurut aku nggak ngerti gimana caranya, tapi mungkin ada caranya, tapi aku emang nggak bisa komunikasi kayak gitu. Jadi saran aku, jadi kesimpulannya, jalani hidup kalian seperti yang kalian mau. Jangan peduli kata orang, karena kalian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makasih.